Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kolila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di sini saya akan menjawab soal untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu untuk mempelajari sejarah tidak perlu dihafal. Yang penting dapat memahami dan tahu makna yang terkandung di balik peristiwa tersebut. Betulkah pernyataan tersebut? Kemukakan jawaban dan alasan saudara. Jadi menurut saya memang memahami itu penting dalam pelajaran sejarah karena untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam peristiwa. Karena banyaknya referensi dalam pelajaran sejarah itu, kita harus memahami sejarah tersebut supaya kita bisa tahu makna apa atau hal apa yang dapat kita ambil untuk diterapkan di kehidupan kita. Contohnya dari peristiwa zaman kerajaan dahulu yang mana perebutan hak waris sampai melakukan perang saudara. Nah, jadi kita bisa ambil pelajaran. Kita hendak pembagian hak waris itu kita bisa melakukan musyawarah antar keluarga untuk menghindari adanya perang dingin atau iri dan dengki sesama keluarga. Namun, kita juga perlu menghafal atau mengingat tentang peristiwa, tahun, tempat, dan nama-nama tokoh dalam sejarah. Karena ilmu sejarah itu pasti dan harus terbukti kebenarannya. Baik, lanjut kepada soal nomor 2 yang mana dengan pertanyaannya, terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam di Nusantara, juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah lainnya selain dari Nusantara. Coba sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antar kebudayaan para Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Nah, jadi Islam di Nusantara sebenarnya sudah lama terwujud di Indonesia disebabkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan Islam di Nusantara memiliki kultur-kultur atau ciri-ciri yang berbeda dengan negara lain. Seperti Islam yang ada di Turki, Arab, di India ini yang menyebabkan kultur-kultur yang ada di Nusantara berbeda dengan Islam di negara lain disebabkan karena letak geografis Indonesia yang berbeda dan adanya pula pengaruh dari budaya agama-agama sebelumnya seperti Hindu-Buddha. Kita bisa melihat dari contoh adanya ukiran-ukiran yang dibuat di dinding masjid itu mengambil contoh dari ukiran-ukiran yang dibuat di candi-candi yang dibangun pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Namun, kita sebagai umat muslim harus yakin Islam berada dari Al-Quran, tidak terpengaruh pada budaya lain. Adapun hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam masuk berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat dan karya sastra, serta pola hidup dan kebudayaan yaitu non-fisik. Contoh seni bangunannya adalah masjid dan makam. Lanjut ke soal nomor 3, yang mana coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Nah, jadi peran ulama tak hanya sebagai penasihat raja. Para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Dalam tugas itu, ulama berkontribusi dalam memberi legitimasi pada budaya politik Melayu berorientasi kerajaan. Jelas-jelas karya intelektual para ulama menjadi sumber legitimasi bagi kerajaan. Ulama tak cuma berperan dalam agama tapi juga politik. Keberadaannya mengukuhkan kekuasaan politik pada masa jaya kerajaan-kerajaan Islam. Peran ulama menonjol sebagai bagian dari pejabat elit. Fungsinya memperkokoh kedudukan pemimpin yang duduk di singgasana. Untuk soal nomor 4, yang mana pertanyaannya, jelaskan dan uraikan tentang Islamisasi di Pulau Sumatera. Nah, agama Islam mulai masuk ke tanah Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Pada waktu itu di Sumatera sendiri sudah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya tahun 683 sampai 1030 Masehi. Akibatnya, proses masuknya agama Islam di Nusantara mengalami sedikit kesulitan pada saat kerajaan Sriwijaya mendapatkan serbuan dari India. Disitulah kesempatan yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah-daerah di Pulau Sumatera.
Jadi proses masuknya agama Islam di Sumatera dipengaruhi oleh wilayah Aceh yang merupakan cikal bakal terjadinya penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam masuk melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus sampai Vansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Kota Baru saat itu dianggap sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Hubungan yang sudah lama terbina akhirnya melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar ujung Pulau Sumatera, yang hasilnya adalah Islam lebih mudah berkembang begitu cepat di Aceh sejak abad ke-7 Masehi. Oke, lanjut kepada soal nomor 5, yang mana soalnya menjelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara di Kesultanan Aceh. Nah, Perang Cunbok atau Perang Saudara adalah serangkaian pertempuran yang terjadi di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh mulai 2 Desember 1945 hingga 16 Januari 1946. Perang ini pecah antara kalangan ulama atau tengku pada pendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh melawan kubu Ulele Balang atau Teku yang lebih memilih kekuasaan Belanda sehingga menyebabkan revolusi di tanah sosial masyarakat Aceh pada saat itu. Kalau mau jujur, dua-duanya hanya dalam posisi pion saat itu. Satu membela Indonesia dan satu lagi berada di pihak Belanda karena adanya yang memaksa, di mana akibat perang saudara ini ada ribuan warga Aceh yang terbunuh dan keluarga yang tercerai-berai. Sebahagian malah masih hidup dengan stigma negatif yang tak kunjung bisa diperbaiki hingga saat ini. Kemudian pada akhir 1945 ada berita yang menyatakan bahwa Kekaisaran Jepang telah menyerah kepada sekutu dan seluruh daerah jajahan yang diperoleh di dalam peperangan Asia Timur Raya segera akan dimiliki kembali oleh pemerintah yang berdaulat sebelumnya. Kemudian terjadilah perang saudara di Aceh. Sekian dari jawaban hasil saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.